Lalu Dawin galau sepanjang malam memikirkan Alice. Keesokan harinya Dawin dipanggil menghadap Raja Henry yang ternyata tahu siapa Dawin dan ayahnya. Apakah kau percaya pada takdir? Pernahkah kau bertanya-tanya kenapa ayahmu dikubur di Hyrsos? Tanya Raja Henry. Lalu Raja Henry bercerita bahwa tahun lalu ia pernah menjadi target percobaan pembunuhan oleh kelompok pemberontak. Tak ada seorang pun yang bisa ia percayai waktu itu, hingga Cace memperkenalkannya pada ayahnya Dawin, seorang prajurit hebat yang memiliki masa depan. Dia orang yang jujur sama seperti Dawin. Ayahnya Dawin banyak berjasa menyelamatkan nyawanya sampai akhir hidupnya. Ayahnya Dawin meninggal dunia dalam aksi penangkapan para pemberontak. Sebelum meninggal, ayah Dawin meminta Raja Henry untuk menguburnya di Hyrsos dan meminta untuk bertemu dengan istri dan putranya untuk terakhir kalinya. Tapi ibu Dawin sudah kembali ke Thailand. Makanya mereka tidak bertemu. Sungguh tak disangka akhirnya mereka bertemu hari ini. Suatu kehormatan yang mulia mempercayai saya dan memberitahu saya tentang ayah saya. Saya tidak pernah mengetahuinya, ucap Dawin. Tapi Dawin tetap teguh dengan keputusannya menolak menikah dengan Alice. Raja Henry mengerti dan tidak akan memaksanya. Alice semakin bertekad untuk kembali ke Hyrsos dan menangkap pelakunya setelah Dawin menolak menikahinya. Cucunya itu memang keras kepala, sekali dia mempercayai seseorang, dia tidak akan goyah ataupun berubah. Setelah itu, tim bodyguard berbaris untuk mengantarkan kepergian Alice. Mereka langsung membungkuk hormat padanya begitu dia muncul. Tapi Alice mengingatkan mereka untuk tidak bersikap formal padanya karena sekarang dia hanya seorang rakyat jelata. Alice juga berterima kasih pada Dawin karena berkat Dawin dia selamat dan berdiri di sini. Jika bukan karena Dawin, dia mungkin sudah mati. Alice juga menyuruh timnya untuk tidak mengantarnya karena Alice akan pergi sendiri. Tapi Dawin tetap ingin mengantar Alice. Raja Henry melihat Alice dari atas dengan khawatir, tapi pada akhirnya ia memalingkan muka dan pergi. Lalu saat Alice keluar, tiba-tiba saja dia ditembak. The Team sontak berusaha melawan para penyerang itu sementara Dawin bergegas membawa Alice ke ambulans. Pan langsung saja melakukan operasi darurat untuk mengeluarkan peluru itu dari perut Alice, tapi Alice kehilangan banyak darah dan mulai semakin melemah. Dawin benar-benar merasa bersalah dan ketakutan bukan main. Dengan kekuatannya yang semakin melemah, Alice menggenggam tangan Dawin dan meminta Dawin berjanji untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Tapi tetap saja Dawin tidak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya waktu bisa berputar kembali, aku akan menerima misi ini dan menikahi putri, ucap Dawin. Setuju kalau begitu, segera atur pernikahannya, ujar Alice yang mendadak sembuh. Ternyata itu cuma acting. Dawin sampai melongo dibuatnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Lama-lama Dawin mulai kesal saat menyadari semua orang bekerja sama dalam hal ini. Dalam flashback, Alice memberitahu Raja Henry bahwa dia akan menjalankan nasihat Raja Henry untuk mempertahankan tatanya. Karena Raja Henry mempercayakannya pada pria itu, maka dia akan mencari cara untuk membuat pria itu tidak akan bisa menolaknya, dan begitulah bagaimana kemudian Alice mengumpulkan The Team kecuali Dawin untuk meminta kerjasama mereka. Alice memberitahu Dawin bahwa ini hanya sebuah tes. Jelas dari tes barusan, Dawin sebenarnya tidak membencinya, dia bahkan merasa bersalah saat Dawin mengira terjadi sesuatu padanya. Karena itulah dia akan memberi kesempatan pada Dawin untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara menerima misi ini agar Dawin tidak akan menyesal di kemudian hari. Dawin mau protes, tapi Alice mengingatkan bahwa Dawin adalah seorang tentara, jadi dia tidak boleh menarik kembali kata-kata yang sudah dia ucapkan. Dia bahkan sudah merekam semua yang Dawin katakan tadi. Alice juga berterima kasih pada tim yang lain karena sudah mengikuti rencananya dengan baik. Lalu Alice pergi. Dawin terlihat sangat kesal. Saat Alice sedang latihan anggar, Dawin mendadak muncul di hadapannya dan memfrontasinya dengan kesal. Dawin tidak terima Alice membuat skenario untuk menipunya dengan memanfaatkan pekerjaannya, hal paling penting dalam hidupnya. Dawin juga meminta agar Alice tidak main-main dengan kematian karena itu tidak lucu. Mereka berdua pun beradu mulut. Letnan Kolonel, cukup, ini perintah, bentak Pak Cacai.
Dengan kesal, Dawin meminta maaf dan mengalah. Alice memerintah tak peduli apapun yang Dawin pikirkan, pokoknya Dawin tetap harus menerima misi ini. Jangan khawatir yang mulia, saya akan melakukan dan akan berusaha sebaik mungkin. Tugas saya adalah melindungi yang mulia dengan baik. Biarpun ini adalah pekerjaan yang dipaksakan karena sebuah tipuan. Sinis Dawin lalu pergi. Malam itu Alice mimpi buruk dikejar-kejar oleh sebuah sosok bayangan, tapi tiba-tiba dia dihadang Mona. Dia mau membunuh Alice, tapi tiba-tiba Dawin muncul melindungi Alice. Alice tersentak bangun dari mimpi itu dengan terengah-engah. Sementara itu, Pan mempresentasikan tentang Hyrsos pada rekan setimnya. Sebuah negara kecil dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional, negara itu kaya akan emas, dan karena itulah nama negara mereka adalah Hyrsos yang dalam bahasa Latin artinya emas. Raja Henry memiliki dua orang putra, Pangeran Andre dan Pangeran Charles. Pangeran Charles menikahi Natalie yang seorang rakyat jelata, namun Natalie meninggal dunia setelah melahirkan Alice. 2 tahun kemudian Pangeran Charles menikah dengan Mona. Tapi tak lama setelah itu dia pun meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Ada rumor yang mengatakan bahwa itu terjadi karena Pangeran Charles depresi gara-gara Mona berselingkuh dengan Pangeran Andre. Istri pertama Pangeran Andre adalah Anna dan mereka memiliki seorang putri yang adalah Putri Kate. Setelah Anna meninggal dunia, kabarnya Andre berselingkuh dengan Mona dan mereka langsung menikah setelah Pangeran Charles meninggal dunia dan memiliki seorang putra yang adalah Pangeran Alan. Banyak rakyat yang tidak senang dengan perselingkuhan Andre dan Mona, makanya Raja Henry menunjuk Alice sebagai putri mahkota. Sebenarnya jika berdasarkan urutan pewaris tata, Andre adalah yang pertama, Kate yang kedua, Alan yang ketiga, dan Putri Alice yang keempat. Tapi rakyat tak mau menerima itu, ditambah lagi dengan adanya prasangka buruk terkait Kate. Makanya Alice lah yang pada akhirnya menggantikan posisi Kate. Banyak orang yang menyebut Kate sebagai putri yang terlupakan. Tentang percobaan pembunuhannya Alice curiga pamannya dan mantan ibu tirinya Mona adalah pelakunya. Dawin mengerti dia target oleh keluarganya sendiri, pantas saja Alice tidak mempercayai siapapun. Dawin pun menyimpulkan bahwa mereka sudah mengetahui siapa VIP mereka. Misi kali ini beda dengan misi lain-lainnya. Mereka harus fokus melindungi putri sebagaimana melindungi rakyat Hyrsos. Ini adalah misi diplomatik antara dua negara. Misi tim khusus mereka. Keesokan harinya, Raja Henry dan Alice mendapatkan kiriman foto-foto Alan yang menghabiskan waktunya bersenang-senang dengan para wanita. Ada sebuah perusahaan media yang menawarkan harga tinggi untuk foto-foto itu, tapi mereka tidak mempublikasikannya karena takut mempengaruhi hubungan kedua negara. Makanya foto-foto itu dikirim ke mereka. Raja Henry jelas kesal dengan kelakuan cucunya yang satu itu. Alice tak yakin menyita semua foto ini akan mengubah keadaan karena nanti akan ada foto-foto lainnya. Alan pikir dengan menjauh ke Thailand dia akan bebas dari mata dan telinga publik. Makanya dia merasa bebas dan berbuat sesuka hati. Pak Cacai akan mengirim seorang prajurit untuk menjaga Alan dan dia akan melapor jika ada yang mencurigakan. Tak lama kemudian Pan dan Lin diperintahkan untuk melindungi Alan. Pan dengan cepat menemukan Alan yang tampak sedang bersenang-senang dengan cewek dan ada seorang pria yang diam-diam memotret mereka. Pan dengan sigap menyeret pria itu dan mengancamnya untuk menghapus foto-foto itu. Pria itu pun lari. Pan berusaha melakukannya secara diam-diam, tapi Alan ternyata mengetahuinya dan langsung bertanya siapa Pan. Dia tahu Pan bukanlah orang yang biasa dari cara Pan bergerak begitu gesitnya bak ahli bela diri. Ternyata Alan ini bukan cuma sekedar anak manja, dia juga pintar dan jeli. Pan menjawab dia di sini bukan untuk menyakiti yang mulia, tapi saat Alan berusaha merebut ponsel di tangan Pan langsung menggunakan keahlian bela dirinya untuk melawan dan mendorong Alan. Alan jadi makin kesal dan menuntut siapa yang mengirim Pan untuk mengawasinya, ibunya, ayahnya, atau kakeknya. Saat Pan masih diam saja, Alan langsung mengajak Pan untuk bertanding melawannya. Jika Pan menang, Pan boleh terus mengikutinya, dan jika Pan kalah, maka Pan harus pergi. Dan pertandingan pun dimulai. Saat bertanding, Alan pun menang. Sebenarnya Pan bisa saja mengalahkannya, tapi dia dengan sengaja pura-pura kalah hanya supaya Alan tidak malu di hadapan teman-temannya. Sementara itu, Hin diperintahkan untuk menjemput Jisoo di bandara, tapi dia tidak mengenali Jisoo gara-gara dia pakai penyamaran heboh dan rambut pirang.
Dia bahkan datang dengan menggunakan paspor palsu atas nama Jalin. Penyamarannya hebat banget sampai-sampai Hin tidak mempercayainya dan langsung menyeretnya paksa ke tempat sepi, mengira dia orang yang pura-pura jadi JC dan bertanya di mana keberadaan JC yang asli. Dengan kesal, JC melepaskan wignya dan baru saat itulah Hin percaya dia memang JC. Hin benar-benar kagum dengan teknik penyamarannya. JC dengan kesal memberitahu Hin bahwa keahliannya adalah menyamar, lalu mereka pergi. Malam harinya, Alice memberitahu JC bahwa dia harus menyamar jadi rakyat jelata. Dia harus berbeda daripada penampilannya sekarang. Dia memerintah JC untuk tetap di sini. Sementara Petra, dia perintahkan kembali ke Hyrsos untuk membantu kakeknya. Petra sontak protes, tapi Alice meyakinkan The Team akan menjaganya dengan baik. Petra harus pulang agar Petra bisa memberitahu tentang kondisi di istana. Segera hubungi Alice jika sampai terjadi sesuatu yang tidak beres. Alice berharap kakeknya bisa menangkap pelakunya sebelum mereka melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada ini. Kembali ke Hyrsos, Raja Henry memberikan beberapa instruksi pada Petra untuk mengganti semua pelayan di istananya Alice. Dia menyuruh Petra untuk melakukan ini secara terbuka biar dilihat semua orang. Catelyn yang melihat para pelayannya Alice diusir. Andre dan Mona pun langsung mempertanyakan masalah itu pada Raja Henry. Andre heran dengan Alice. Sejak Alice kembali dari Thailand, sikapnya jadi sangat aneh dan terus menyembunyikan dirinya. Bahkan Mona dan Kate tidak pernah bisa menemuinya. Karena itulah mereka penasaran apa mungkin terjadi sesuatu pada Alice. Raja Henry balik bertanya jika terjadi sesuatu menurut mereka siapa pelakunya. Alice bukan tipe orang yang suka cari musuh. Jika ada seseorang yang berusaha melukainya, itu karena iri dan cemburu. Raja Henry akan mengurus masalah Alice, Andre dan Mona urus saja putra mereka sendiri. Di sisi lain, Alan ternyata menginap di resort yang sama dengan Alice dan jelas saja fakta itu membuat Alice dan Dawin jadi cemas dan curiga. Alice yakin sekali kalau Mona dan Andre pasti mengetahui keberadaannya, makanya mereka mengirim Alan kemari. Maka kemudian Alice dan Dawin secara terpisah memeringkan anak buah mereka untuk menyelidiki Alan dan apa yang sedang dia lakukan di sini. Tanpa saling mengetahui, kedua tim sama-sama menyamar di sekitar resort untuk mengawasi Alan. Sayangnya, timnya Alice kurang ahli dalam misi mereka. Gara-gara JC terang-terangan tanya tentang Alan pada salah satu pengawalnya Alan. Si pengawal itu mencurigainya dan langsung melaporkannya ke Alan. JC kontan panik dan melarikan diri. Untung saja mereka tidak sadar kalau Hin mendengar percakapan mereka. Hin pun bergegas menyusul JC dan berhasil menyembunyikannya tepat waktu. Sayangnya, Pan kurang beruntung. Dia yang sedang menyamar jadi nelayan di tengah laut langsung diketahuan oleh Alan dan tidak sempat melarikan diri. Alan dengan cepat masuk ke perahunya dan berusaha menangkapnya, tapi Pan terus melawannya hingga tak sengaja dia membuat Alan tercebur ke laut. Tak lama kemudian Alan menelpon kakeknya untuk protes. Raja Henry santai mengingatkan Alan bahwa Alan sendiri yang cari perkara, sampai dia jatuh ke laut. Kalau Alan tidak mau dijaga oleh tim bodyguardnya, maka sebaiknya dia kembali ke Hyrsos malam ini. Tapi Alan tidak mau pulang dan akhirnya setuju untuk membiarkan tim bodyguard mengawalnya. Tapi hanya Pan yang dia izinkan mengikutinya. Sementara itu Dawin sedang memprotes Alice karena kecerobohannya yang pada akhirnya malah merepotkan semua orang dan membuat Alan berhasil menangkap Pan. Alice membela diri kalau dia hanya mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Memangnya salah? Dawin menjawab itu salah yang mulia. Anda mengirim JC padahal Anda tahu situasinya sangat berbahaya. Orang-orangku lah yang paling aku percayai. Anda harus lebih mempercayai saya dan tim saya. Dawin hanya meminta satu hal pada Alice, tolong ikuti rencana mereka. Masalah Alan adalah tugas timnya. Contoh saja hari ini, tugas mereka jadi kacau karena ketidaksabaran Alice. Malamnya, Raja Henry mengirim pesan ke Dawin untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi karena Dawin sudah mau menerima misi ini walaupun mereka menipu Dawin. Tapi cerita tentang ayah Dawin itu benar. Alice memiliki semangat dan siap berkorban. Dia pewaris tahta yang sangat dicintai rakyatnya. Aku memintamu untuk menghargai hati rakyat kami dengan menjaganya tetap aman. Aku dulu mempercayakan hidupku dan percaya pada ayahmu dan sekarang aku percaya padamu juga. Setelah itu Dawin memberitahu Alice bahwa pernikahan ini harus segera dilangsungkan agar dia bisa segera dipindahkan ke perumahan militer sebagai istrinya Dawin.
Tapi Alice tidak setuju jika mengadakan upacara pernikahan sungguhan. Apa tidak bisa mereka bilang saja kalau mereka sudah menikah? Dawin menjawab tidak bisa. Dawin sudah mendiskusikan masalah ini dengan timnya. Mereka harus mengadakan upacara pernikahan agar punya foto-foto dan video yang bisa membuktikan bahwa mereka berdua benar-benar menikah. Mereka tidak akan mengundang media, hanya orang-orang dekat saja yang hadir di pernikahan itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi mengadakan upacara pernikahan hanya akan mengundang ketertarikan orang-orang, ucap Alice. Tapi Dawin menjawab jika tidak ada ketertarikan dan bukti, maka itu akan mengundang keraguan di kemudian hari yang mulia. Alice sontak menggebrak meja dengan kesal, tapi pada akhirnya dia tidak membantahnya lagi. Di istana, Mona mendapati Andre gelisah sepanjang malam memikirkan kekesalan Raja Henry. Tapi Mona meyakinkan Andre untuk tidak khawatir, dia akan selalu ada di sisi Andre. Apa yang Andre lakukan ini sudah benar demi kebaikan negara mereka. Andre lah yang paling berhak menjadi pewaris tata. Di sisi lain, Kate memanggil Petra dan menuntutnya untuk memberitahunya tentang Alice, di mana Alice berada dan apa sebenarnya yang terjadi. Petra pura-pura tak tahu dengan alasan Raja Henry sendirilah yang mengawasi perlindungan Alice. Jadi silakan Kate bertanya langsung saja pada Raja Henry. Tapi Kate tidak bisa karena Raja Henry tidak mempercayai siapapun lagi termasuk ayahnya. Kate juga memberitahu bahwa Alice adalah adiknya, jadi dia tidak mungkin membahayakan Alice. Lalu Kate pergi dengan kekesalannya. Sisi lain, Pak Cacai mengaku dia mengenal ibunya Dawin. Dia ada di sana saat ibunya Dawin kehilangan ayahnya. Itu adalah saat-saat yang berat baginya. Jika ibunya Dawin sampai tahu kalau Dawin mengikuti jejak mendiang ayahnya, ibunya Dawin pasti tidak akan setuju. Tapi berhubung sekarang ibunya Dawin tinggal di luar negeri, Pak Cacai tidak akan memberitahu beliau tentang pernikahan ini. Lagi pula, Cacai yakin ini pasti akan cepat selesai. Misi ini akan berakhir jika mereka menangkap para pemberontak itu. Alice bisa kembali ke negaranya dan hidup Dawin bisa kembali normal. Terima kasih Pak, saya juga berharap mereka bisa menangkap pemberontak itu sebelum ibu saya kembali, ucap Dawin. Setelah itu, upacara pernikahan mereka dilangsungkan hari ini. Tapi Alice melakukannya dengan setengah hati dan langsung jalan duluan ke altar. Tapi masih ada yang perlu Dawin katakan. Setelah menikah, Alice harus hidup serumah bersamanya dengan nama Nang Nari Samutayakon. Alice protes karena dia harus hidup serumah sebagai suami istri dengan Dawin. Tapi Dawin menjawab mereka benar-benar harus melakukannya dengan mendetail untuk meyakinkan semua orang. Tidak boleh ada yang tahu bahwa ini sudah direncanakan. Jika tidak, Alice tidak akan bisa tinggal di sini dan hidupnya akan terancam. Putri harus tinggal di rumah dinas militer. Rumahnya kecil, tak ada pelayan, tak ada yang istimewa. Alice harus hidup berdasarkan gaji Dawin dan tidak boleh menggunakan uang pribadi. Dawin meminta agar Alice menjadi Nang Nari wanita Thailand sama seperti istri-istri tentara lainnya agar misi ini bisa sukses. Alice kesal mendengarnya, tapi pada akhirnya dia tak punya pilihan selain menerimanya. Sementara itu di Hirsos, Petra buru-buru melapor pada Raja Henry bahwa Andre dan Mona mau datang ke istana untuk merebut mahkota ahli waris. Andre mau mengambil alih kekuasaan negara sebagai putra mahkota. Raja Henry sudah menunggu begitu Mona dan Andre tiba di sana dengan membawa pasukan mereka dan to the point dengan tujuan kedatangan mereka. Raja Henry jelas kesal mendengarnya, tidak terima mereka mau merebut posisi Alice. Mona menyangkal tuduhannya, mereka tidak bermaksud menyakiti siapapun. Tapi banyak rakyat yang setuju bahwa Andre pantas untuk memerintah negara ini menggantikan Alice karena itu perlu. Perlu untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk dirimu sendiri, Mona? Ujar Raja Henry. Si jenderal militer mengklaim bahwa mereka sudah setuju bahwa jika Alice menghilang maka harus ada pengganti. Tapi Raja Henry menegaskan bahwa posisi Alice tidak akan digantikan oleh siapapun. Sementara itu upacara pernikahan pun dimulai, tapi tiba-tiba saja ponselnya Jessie berdering. Alice langsung cemas dan merebut ponsel itu, apalagi saat Petra memberitahunya tentang apa yang tengah terjadi di istana sekarang ini. Alice langsung ingin membatalkan pernikahan ini dan kembali ke Hirsos sekarang juga. Tapi Dawin menegaskan bahwa dia tidak boleh pergi, tak ada gunanya dia kembali. Di sini juga Alice lebih aman. Alice bersikeras ingin kembali untuk membantu kakeknya. Dawin pun dengan tegas tidak mengizinkan Alice dan meminta Alice untuk menyelesaikan pernikahan ini, karena mereka tahu tujuan dari pernikahan ini. Tapi Alice tidak peduli dan langsung melarikan diri. Dawin dan yang lain kaget dan bergegas mengejarnya dan jadilah mereka kejar-kejaran di jalan. Sementara di istana, Andre protes pada ayahnya Raja Henry yang tidak mau menggantikan Alice. Andre juga mengatakan Alice tidak pantas memimpin negara mereka karena mudah emosi.
Orang-orang membencinya, makanya ingin Alice mati. Bukan karena Alice, tapi karena ketamakan kalian berdua lah yang akan menghancurkannya, tegas Raja Henry. Andre tak peduli lagi dan langsung saja nekat mau merebut mahkota itu, tapi Raja Refleks mendamparnya. Ia merasa bersalah sebenarnya, tapi ia tetap teguh dan langsung menyuruh Kate untuk membawa ayah dan ibu tirinya keluar sebelum ia memerintahkan hukuman untuk mereka berdua. Alice akan membuat seluruh negeri ini dalam masalah. Jika itu terjadi, jangan bilang kalau aku tidak pernah memperingatkan ayah. Kesal Andre lalu pergi dengan kesal. Di sisi lain, Alice pergi menemui Pak Cacai dan memerintahkan untuk mengatur kepergiannya kembali ke Hyrsos. Cacai tetap tenang mengingatkan Alice bahwa keinginannya itu menentang perintah Raja Henry. Dawin mengerti kekhawatiran Alice pada kakeknya, tapi jika para pembunuh itu tahu Alice ada di sini, maka orang-orang itu pasti akan langsung mengejar Alice. Maka Raja Henry akan tetap dalam bahaya dan Alice akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Dan saat itu terjadi, dia tidak akan bisa menolong Raja Henry. Pada akhirnya, semua masalah ini menjadi semakin sulit karena kesalahan Alice sendiri. Jika Alice sampai menggagalkannya, maka semua rencana mereka akan menjadi sia-sia. Alice menangis mendengar semua itu, tapi akhirnya dia menyerah juga. Dia tidak akan kembali ke Hyrsos. Mereka akhirnya melanjutkan upacara pernikahan itu. Saat Alice berjalan ke altar, kita mendengar kembali ucapan si cenayang yang ditemui Dawin waktu itu. Tak ada apapun yang bisa mengubah rencana Tuhan untuk hidupmu. Sebentar lagi, takdir akan menuntunmu untuk bertemu apa yang kau cari-cari. Jawabannya diiringi tanggung jawab yang luar biasa besar. Tanggung jawab yang harus ditukar dengan hidupmu, bukan cuma satu nyawa melainkan 2 nyawa. Dan bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye-bye.